Oke, hari ini kita akan apa ya? Kita akan membahas LKS PPKN 1. Jadi kamu tolong harus perhatikan karena nanti kita akan ada ulangan bersama. Jadi ya LKS 1 ini kamu harus perhatikan ya. Baiklah, kita akan mulai membahas LKS 1. Ini untuk pelajaran PPKN kelas 7 bab 1. Kita akan mulai dari yang nomor satu dulu. Mister akan bacakan ya soalnya ya. Nomor satu ini sebagai siswa, semangat nasionalisme dan patriotisme bisa diwujudkan dengan apa? Kata kuncinya adalah nasionalisme dan patriotisme. Kita perlu tahu dulu apa itu nasionalisme, apa itu patriotisme. Nasionalisme dan patriotisme itu artinya cinta tanah air dan rela berkorban. Jadi yang mana yang sesuai? Oke, kita lihat ya. Nah, jawabannya adalah uh, belajar dengan giat atau juga memakai produk dalam negeri. Jadi ini jawabannya bisa dua, karena memakai produk dalam negeri itu juga nasionalisme, belajar giat untuk siswa itu kan memang harus belajar dengan giat, gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor dua. Salah satu strategi yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah apa? Ini sudah berkali-kali ya soal ini. Jawabannya ini sangat mudah, yaitu dengan memberikan janji kemerdekaan. Karena apa? Jepang itu kan sedang perang nih lawan Amerika Serikat. Nah, mereka butuh bantuan Indonesia. Jadi, supaya Indonesia mau bantu, maka mereka kasih janji kemerdekaan kepada Indonesia. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya ya. Berikut ini yang bukan merupakan lembaga pembentukan Jepang dalam rangka mewujudkan janji Jepang. Nah, ini sebetulnya adalah lembaga-lembaga bikinan Jepang untuk memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Tapi ada satu yang bukan. Yang manakah itu? Ya, jawabannya adalah yang ini, yang PETA. PETA atau Pembela Tanah Air ini adalah pasukan. Jadi dia itu pasukan tentara yang anggotanya orang-orang Indonesia. Nah, kenapa Jepang membuat peta? Tujuannya adalah supaya kalau nanti ada serangan dari Amerika Serikat atau Inggris ke Indonesia, mereka menyerang Jepang ya, bukan menyerang Indonesia. Peta ini bisa membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Jadi ini sebetulnya bukan tujuannya Jepang untuk memberikan kemerdekaan. Yang betul adalah yang PPKI, BPUPKI, dan Chuosangiin. Kita lanjutkan ya ke Ketua BPUPKI. Ini juga sudah berkali-kali, ini sangat gampang. Ketua BPUPKI adalah ya Rajiman Wediodiningrat. Dia seorang yang sangat memiliki semangat nasionalisme. Dia sudah tua, tapi dia punya semangat nasionalisme yang besar. Kita lanjutkan. Tokoh Jepang yang pertama kali memberikan janji kemerdekaan terhadap Indonesia itu siapa ya? Oke, jawabannya adalah ini dia, Kuniaki Koiso. Kuniaki Koiso ini adalah Perdana Menteri Jepang yang menggantikan Hideki Tojo. Nah, pada era Kuniaki Koiso inilah Jepang kalah perang terhadap Amerika Serikat. Jadi di tengah-tengah kekalahannya, Kuniaki Koiso berpikir, kita harus minta tolong sama rakyat Indonesia. Gimana cara minta tolongnya? Ya, dengan cara memberikan janji kemerdekaan. Kita lanjutkan lagi ke nomor selanjutnya. Ini dia, Dokuritsu Junbi Inkai. Ini adalah istilah lain dari lembaga yang namanya apa? Ya, gampang ya, PPKI. Dilihatnya dari ujungnya saja, PPKI itu ke Inkai, BPUPKI itu ke Chiyosakai. Jadi di ujungnya ini saja yang beda. Kalau depannya sih sama-sama Dokuritsu Junbi, begitu. Kita lanjutkan. Oke, alasan masuknya 7 orang Jepang menjadi anggota BPUPKI adalah, nah ini ya kita tahu bahwa anggota BPUPKI itu tidak semuanya orang Indonesia, tapi ada beberapa orang Jepang untuk masuk ke BPUPKI. Tujuannya adalah ini dia, untuk mengawasi kerja BPUPKI. Mereka berpikir, orang-orang Jepang ini berpikir, takutnya kalau orang Indonesia dikasih kebebasan, takutnya mereka akan memberontak dan akhirnya memerdekakan diri. Jadi BPUPKI ini juga harus diawasi oleh tentara-tentara Jepang. Dipilihlah 7 orang yang bertugas untuk mengawasi kinerja dari BPUPKI. Kita lanjutkan. Sidang BPUPKI pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni ini membicarakan apa? Iya, jawabannya adalah
yang ini ya, Dasar Negara Indonesia. Jadi dasar negara itu dibicarakan pada saat sidang BPUPKI pertama. Kita lanjutkan lagi. Tanggal 1 Juni ini ditetapkan menjadi hari apa? Oke, pinter ya. Hari lahirnya Pancasila. Betul ya. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Perhatikan unsur-unsur berikut ini. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan, keempat keadilan rakyat, kelima musyawarah. Kelima unsur ini adalah usul dari siapa? Dari sini kalau kita lihat, ini ada satu yang tidak ada. Ada satu unsur penting dari 5 ini yang tidak ada. Apa itu? Jawabannya adalah ketuhanan. Nah, ada satu tokoh yang mencetuskan dasar negara, tapi dia tidak memasukkan unsur ketuhanan. Satu-satunya orang ini adalah Supomo. Jadi 5 unsur ini adalah karya dari Supomo. Jadi ciri dari karyanya Supomo itu pertama, tidak ada ketuhanan. Yang kedua adalah musyawarah dan kekeluargaan itu dipisah. Gitu ya. Kita lanjutkan. Perumusan dasar negara yang memuat nasionalisme dan internasionalisme ini adalah buah pikiran dari, kita lihat ya, dari 3 perancang dasar negara, hanya satu orang yang menyampaikan internasionalisme. Internasionalisme itu berarti hubungan Indonesia dengan luar negeri. Makanya usul orang itulah yang diterima. Siapakah dia? Ya, jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno itu satu-satunya yang mencantumkan unsur internasionalisme. Makanya karena unsur Soekarno itu yang paling lengkap, jadi dialah yang diterima usulnya sebagai dasar negara kita. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini soal cerita. Tono sangat cinta pada tanah airnya, tapi dia sering memandang rendah bangsa lain. Nah, ini bentuk apa? Oke, jawabannya adalah ini nasionalisme sempit. Nasionalisme sempit itu orang yang mencintai bangsa dan negaranya, tapi dia menghina bangsa lain. Itu tidak boleh. Jadi, Tono ini adalah orang yang melakukan nasionalisme sempit. Mari kita lanjutkan. Pembentukan panitia kecil, ini berarti panitia 9 ya, karena setelah sidang BPUPKI. Dipimpin oleh, jawabannya siapa? Oke, jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Apa alasannya panitia kecil ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno? Karena kan saat sidang BPUPKI, usul yang diterima itu kan usulnya Soekarno. Jadi dialah yang menjadi panitia kecil yang berfungsi menyempurnakan unsurnya Soekarno. Jadi Soekarno sendiri yang ditunjuk jadi ketua panitianya. Jadi panitia 9 atau panitia kecil ini dipimpin oleh Soekarno. Kita lanjutkan. Tugas panitia kecil yang tadi ya, panitia 9. Tugas utamanya apa? Ya, jawabannya adalah yang ini. Menyempurnakan dasar negara hasil sidang BPUPKI 1. Atau dengan kata lain, menyempurnakan Pancasila. Jadi inilah tugas dari panitia kecil. Kita lanjutkan. Oleh Muhammad Yamin, hasil kerja panitia kecil ini dinamakan sebagai dokumen apa ya? Ya, jawabannya adalah Piagam Jakarta. Jadi, Piagam Jakarta ini adalah hasil dari panitia kecil, hasil penyempurnaan Pancasila. Tapi walaupun begitu, Piagam Jakarta juga tidak sempurna, maka Piagam Jakarta tidak dipakai. Yang dipakai sekarang adalah yang Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Alasan BPUPKI diganti menjadi PPKI adalah apa? Apa ya? Ini mudah sekali ya. Jawabannya adalah karena tugasnya sudah selesai. BPUPKI ini tugasnya ada 2. Pertama, membuat dasar negara. Yang kedua, membuat undang-undang dasar. Rancangan undang-undang dasar. Membuat dasar negara sudah dengan lahirnya Pancasila. Lalu tugas keduanya membuat rancangan UUD, ini juga sudah selesai. Nah, karena tugas sudah selesai, maka BPUPKI dibubarkan. Jadi dibentuklah lembaga baru yang namanya PPKI atau Dokurtsu Junbi Inkai. Apa tugas utamanya PPKI? Nah, ini kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Sebetulnya tugas utama dari PPKI itu adalah yang ini. Mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan pemindahan kekuasaan dari pemerintah Jepang ke Indonesia. Tapi tugas utama ini tidak pernah dilakukan oleh PPKI. Kenapa?
Ya, karena Indonesia keburu merdeka duluan. Jadi kita merdeka dan kita melakukan proklamasi itu di luar dari izin pemerintah Jepang. Jadi kita tidak menerima kekuasaan dari Jepang, kita merdeka sendiri. Kita rebut kemerdekaan Indonesia dari pemerintah Jepang. Jadi Jepang memberikan janji kemerdekaan itu juga tidak pernah mereka lakukan. Mereka bohong ya sama kita. Makanya kita proklamasi sendiri. Jadi tugas utama PPKI yang tadinya adalah untuk menerima pemindahan kekuasaan dari pemerintah Jepang, ini tidak pernah dilakukan oleh PPKI. Kita lanjutkan. Perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara tanpa memandang rendah bangsa lain. Ini pengertiannya apa? Oke, jawabannya adalah gampang ya. Ini adalah nasionalisme secara luas. Ini harus kita contoh. Cinta bangsa negara Indonesia, tapi juga menghargai bangsa lain. Kita lanjutkan. Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Jepang. Nah, ini semua orang Jepang ya. Tapi hanya ada satu yang menjadi Wakil Ketua BPUPKI. Ini ada di bukumu. Jawabannya adalah Ichibangase Yoshio. Dia adalah satu dari 7 orang Jepang yang menjadi anggota BPUPKI. Kita lanjutkan. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah, ini sama ya kayak tadi ya soalnya ya, pasti bisa dong. Jawabannya adalah memberikan janji kemerdekaan. Kita lanjutkan. Nilai-nilai moral Pancasila sebagai dasar negara. Ini digali dari mana? Maksudnya Pancasila itu didapat dari mana ya? Soekarno dapat Pancasila dari mana? Jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang ini. Dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kalau masih belum jelas, kamu bisa tonton channel PKN Itu Keren. Ada ya penjelasannya ini. PPKN dalam 5 menit. Tentang nilai-nilai kristalisasi Pancasila. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah ini, istilah Pancasila ini disampaikan pada sidang BPUPKI 1 tanggal 1 Juni. Siapa yang mengutarakan istilah Pancasila ini? Ini gampang, jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Jadi Bung Karno, dialah yang mencetuskan Pancasila. Dialah yang pertama kali ngomongin, oh ini loh Pancasila. Nah itu adalah Soekarno. Kita lanjutkan. Peranan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi peranan Pancasila itu ada banyak. Salah satunya adalah dasar negara. Apa itu dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara. Itu artinya ini sudah dijelaskan di sini. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia. Nah, peranannya apa? Ya, jawabannya adalah karena di sini hukum, maka jawaban yang betul adalah sebagai aturan yang harus ditaati. Jadi Pancasila ini adalah aturan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Kalau kamu juga masih bingung tentang peranan Pancasila, bisa tonton channel yang Mister juga, PPKN Itu Keren. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, suatu negara bisa utuh dan mencapai cita-citanya kalau berpegang kepada, ini gampang sekali ya, jawabannya adalah dasar negara. Jadi dasar negara ini juga menjadi cita-cita bagi sebuah bangsa itu bagaimana mencapai kemakmuran. Ya, itu fungsinya salah satu fungsi dasar negara. Kita lanjutkan lagi. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia ini bertahun-tahun. Hal ini membuktikan bahwa apa? Oke, jawabannya adalah ini. Pancasila adalah dasar negara yang paling sesuai untuk kondisi Indonesia. Jadi Pancasila ini nggak mungkin bisa diterapkan di Amerika, tidak mungkin bisa diterapkan di Jepang. Paling cocok Pancasila ini hanya untuk Indonesia, karena Pancasila diambil dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri. Dan Pancasila tidak boleh dirubah. Jadi sampai kapanpun negara Indonesia ada, nilai Pancasila tetap harus ada. Kita lanjutkan. Dasar negara Indonesia yang saat ini diakui secara resmi berasal dari Piagam Jakarta. Akan tetapi, asas yang terdapat di Piagam Jakarta kemudian dilakukan perubahan. Perubahan yang terjadi pada sila pertama sebelumnya isinya apa? Jadi waktu Piagam Jakarta itu sila pertama bunyinya seperti apa? Nah, jawabannya adalah yang mana yo? Oke, jawabannya adalah yang D ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan agama sesuai dengan syariat bagi pemeluknya. Ya, ini ya.
Oke, kita lanjutkan. Sebentar, ini kayaknya bukan yang B, tapi yang B ya, bukan yang D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu yang betul ya, bukan yang D. Kita lanjutkan. Para perumus dasar negara menerima perubahan asas pertama pada dasar negara. Nilai apa yang ada di sini? Nah, ini adalah adanya nilai toleransi. Toleransi itu artinya saling menghargai. Kalau para pendiri bangsa ini tidak mau toleransi, pasti Pancasila ini ditetapin aja, tidak akan dirubah sesuai dengan Piagam Jakarta. Tapi karena mereka punya toleransi, maka diubah. Karena mereka tahu bahwa Indonesia ini tidak semuanya beragama Islam. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Anggota BPUPKI berperan penting bagi bangsa Indonesia. Peran mereka sebagai anggota BPUPKI itu yang mana? Oke, jawabannya adalah yang menyusun dasar negara. Loh, ini kan ada pengesahan. Nah, yang mengesahkan bukan BPUPKI, tapi PPKI. Sedangkan teks proklamasi juga bukan BPUPKI yang menyiapkan. Itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Mereka bertiga yang menyiapkan teks proklamasi. Memilih presiden juga bukan BPUPKI, itu tugasnya PPKI. Kita lanjutkan. Perhatikan keterangan berikut ini. 1. Tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. 2. Pemerintah harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Kehidupan masyarakat sesuai dengan Pancasila. 4. Peraturan perundang-undangan harus memuat nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan itu adalah yang mana yuk? Bisa? Oke, karena di sini berkaitan dengan hukum, peraturan, maka yang tepat adalah yang D. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kenapa yang ini salah? Kenapa Pancasila menjadi satu-satunya sumber hukum di Indonesia? Kenapa? Karena di Indonesia sendiri ada banyak hukum, ada undang-undang, ada norma, itu adalah hukum yang ada di Indonesia. Jadi Pancasila bukan satu-satunya, tapi Pancasila adalah yang menjadi sumbernya. Jadi banyak hukum itu sumbernya harus Pancasila, gitu ya. Jadi hukum di Indonesia itu ada banyak, tapi tetap sumbernya atau source-nya itu satu. Artinya kalau mau bikin peraturan harus lihat Pancasila dulu. Sesuai nggak dengan Pancasila? Kalau bikin peraturan nggak sesuai dengan Pancasila, ya jangan dibikin peraturan. Jadi itu maksudnya ya. Kita lanjutkan. Setiap warga negara Indonesia hendaknya menunjukkan komitmen dalam mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Pelaksanaan komitmen warga negara Indonesia dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan wujud sikap yang mana? Oke, jawabannya adalah cinta kepada tanah air. Nah, ini taat pada pemimpin, loyal pada pemimpin, bukan itu ya, karena kita bicaranya Pancasila, bukan presiden atau pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi seperti itu ya penjelasan kita hari ini. Semoga kamu lebih mengerti tentang Pancasila. LKS ini harus dimengerti dan dibaca karena kita ulangan sumbernya dari latihan-latihan ini. Oke, kita ketemu lagi di pembahasan LKS yang lain. Terima kasih dan bye.